Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cicin Margareta, NIM 86070578, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan melakukan observasi tentang kepramukaan di Sekolah Dasar Negeri Waringin Sari Barat. Perkenalkan, saya Cicin Margareta dari Universitas Terbuka semester 1, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya sebelumnya izin wawancara Ibu terkait kepramukaan yang ada di SD Negeri 3 Waringin Sari Barat ini. Yang pertama, untuk struktur organisasi kepramukaan sendiri bagaimana ya Bu? Untuk struktur organisasi sudah dibentuk ya, berdasarkan hasil dari musyawarah hidup namanya HUS di satu pendidikan sekolah dasar namanya HUS. Kita bisa nanti pemilihan, kemudian disusun sesuai strukturnya itu ada kalau kepala sekolah itu kami Digus itu Bu Tia Sastari, saya sendiri ketua gugus SSK, kemudian ada pembina dan pendamping pembina. Ada bagian atau template-nya berarti ya sudah ada. Untuk poin kedua, jadwal kepramukaan Bu. Untuk pembuatan jadwal kepramukaan itu sendiri, apakah dari Ibu atau dari Kemendikbudnya sendiri? Kalau jadwal kepramukaan itu kita ada juga dimusyawarahkan di musyawarah gugus depan itu membuat jadwal. Jadi jadwalnya itu kita buat setiap hari Sabtu. Kalau siaga itu kami masih usianya masih bawah ya, itu kita buat di Sabtu pagi itu kita dari pagi dari jam 8 mungkin sampai jam 10 itu. Kalau yang penggalang itu kita buat di hari Sabtu tapi di jam siang, jadi biasanya jam 1 sampai jam 3 siang. Jam 1 sampai jam 3 siang Kalau penggalang berarti menyesuaikan dengan usia juga ya Bu, takut yang siaga kan masih karena anak-anak itu kadang-kadang kalau jadwalnya itu pulang dulu kemudian untuk balik lagi itu susah gitu. Kalau makanya kalau yang penggalang buat siang itu mereka pulang sekolah nggak pulang, jadi pulangnya jam 12 masuk lagi untuk pramuka jam 1 gitu. Jadi kalau hari Sabtu itu pulangnya jam 3 sore. Setiap hari Sabtu ya Bu ya. Jadi untuk kegiatan pramuka rutin itu diadakan setiap hari Sabtu, siaga pagi dan penggalang siang gitu ya. Untuk sarana dan prasarananya Bu dalam kegiatan kepramukaan di SD Negeri 3 Waringin Sari Barat ini gimana ya Bu? Alhamdulillah kalau di SD 3 Waringin Sari Barat sarana prasarananya cukup memadai sih ya, seperti misalnya tenda, terus tali pengangin, angkat bendera baru, kemudian bendera pramuka itu ada. Ada semua ya Bu ya. Kotak P3K juga ada ya. Untuk prasarananya bagaimana ya Bu? Seperti sanggar, aula terbuka, bagaimana? Prasarananya alhamdulillah di sini cukup luas ya. Kalau misalnya hujan itu tidak berlatih di luar, kita ada aula tutup. Kemudian kalau cuacanya bagus kita berlatih di luar. Kemudian kalau pakai makan juga kita pakai karena lapangannya luas itu ya. Untuk sistem penilaian kegiatan kepramukaannya sendiri gimana Bu? Kalau sistem penilaian pramukaan itu kita biasanya sehari-hari nilai dari pengetahuan, keterampilan, kemudian nanti pada saatnya itu ada seperti uji, ini kita bisa menggunakan dari panduan dari SKU dan SKK. SKU itu syarat kecakapan umum,
itu ada SKU siaga, kemudian SKU undangan. Itu nanti ketika kita anak itu udah siap diuji, kita diuji kayak situ. Kemudian ada juga SKK, nanti kalau memang mereka dinyatakan lulus itu bisa dilanjut. Sebelumnya sudah pernah belum Bu, untuk melantik itu Bu? Untuk saat ini lagi diusahakan, mungkin nanti perkemahan ini kita usahakan ada yang dilanjut. Pelantikan itu sendiri per berapa semester atau per berapa tahun sih Bu? Itu tergantung kemampuan anaknya masing-masing. Oh, iya. Kalau mereka sudah mumpuni dalam buku SKU itu dinyatakan lulus, bisa dilanjut. Kalau tidak ada yang sampai dia mumpuni semua, harus naik apa itu ke tingkat yang lebih tinggi, ya tidak ada yang dilanjut. Untuk selanjutnya, prestasi yang pernah diraih dari kegiatan kepramukaan di SD Negeri Tiga ini apa sih? Kalau prestasi yang kita raih itu kadang kita ada perlombaan di tingkat kecamatan itu, kalau di tingkat kecamatan itu namanya wakil ranting, itu tingkat kecamatan namanya Kuarang. Itu mereka sering mengadakan perlombaan ya. Kemarin terakhir kita juara 81 apa ya, urip pulang untuk siaga. Kemudian juara berapa ya itu untuk yang tingkat mendalam itu dalam lomba skut Ramadan. Oh, belum lama berarti Bu? Belum lama, Ramadan kemarin. Sebelumnya juga pas di hari pramuka kita langsung ke tingkat Wacak itu tingkat kabupaten, waktu cabang. Aku belum beruntung, Masih perlu belajar lagi. Di Kuarang itu belum beruntung. Untuk pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan terakhir, tantangan terbesar dalam kegiatan kepramukaan di SD Negeri 3 ini apa ya? Tantangan terbesar itu anak-anak ini kan kadang ada apa sih? Kadang minat, kadang enggak. Nah itu ya, kadang-kadang menggalinya itu untuk mereka suka dengan pramuka itu kadang susah. Makanya kita tantangannya itu ya harus menggali terus ilmu pramuka itu agar kegiatan itu menarik, jadi anak-anak suka mengikuti pramuka, semangat gitu ya. Kemudian tantangannya juga wali murid harus mendukung, support juga gitu, agar anak-anak itu semakin semangat. Terima kasih banyak Ibu, pertanyaan saya sudah